Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalam alaika ya ra'ufu ya rahim. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar rizal fatahul farauju. Angdal musyafa syafu'ul musyafa' lana ingdal karim abada warobbana. Ya ayyuhal wasu salamullah alaika robbini bidhnillah wangzur ila ya sayyidi binaturah musilati lil hadratil aliyah. Amal batu hadratul kirama, para teman-teman alim ulama, kepada teman-teman muslim maupun non muslim yang kami cintai, yang kami hormati. Sebelum acara kami lanjutkan di malam hari ini, saya berterima kasih waktunya di malam ini dengan Bapak Sutradara ya, Bapak Kirun. Subhanallah, lama nggak jumpa ya, lama nggak tayang. Biasa ya, ada gangguan jiwa ini. Subhanallah. Ya, sambil kita di sini kan tujuan kita ngobrol-ngobrol, sharing apa yang pernah kita jalani di dalam kehidupan yang nyata ya. Mungkin kita ingin menceritakan sebuah kenang-kenangan yang pahit ya. Mulai dari kenangan mantra tradisi Jawa ya. Semoga bisa menjadi tayangan yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi yo sebelumnya kita ngobrolnya sambil santai aja ya, sambil ngopi-ngopi dulu, rokokan. Subhanallah. Sambil rokokan dulu enak. Ya, di malam hari ini tuh kita ingin tukar pendapat sama Ki Samudro ya, tapi posisi Ki Samudro belum datang. Tema di malam hari ini kita masalah tentang mantra tolak pelet. Mantra tolak pelet ya. Tolak pelet, tolak santet, tolak teluh tenung sihir ya. Tapi pakai tradisi mantra sastrawan mantra Jawa ya. Mantra yang sudah lama hilang, kita merevan lagi ya. Semoga menjadi manfaat buat semuanya. Ya, sebelumnya aku minta maaf ya, ini kondisi kurang membaik juga, kurang fit. Gak kayak biasanya ya. Woles-woles saya. Biasa mungkin malam ini Gus Misbah ini lagi kena korban pelet cinta juga paling ya. Allah. Aduh, ini mau ngomong ini masih bingung ini ngomong apa ini. Ngomong cinta katanya itu ya Bapak Sutradara Kirun. Ya, ini ngomongin masalah mantra tolak pelet ya. Ini ijazah dari Mbah Eyang Suryo Sanjoyo ya, dari Malang, Jawa Timur, Indonesia Raya. Diterbitkan 1888, 1 Suro. Yes. Sekarang tahun 2020, orangnya udah tiada. Kita mengambil ilmu-ilmu yang sudah lama terpendam. Semoga harapan itu bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Ya, sebelum aku lanjutkan, ini ngomongin kisah tentang mantra tolak pelet. Ya memang zaman sekarang tuh gimana ya, nggak cowok nggak cewek, semua tuh tak pikir tuh sama aja ya. Orang biasa cinta ditolak tuh ujung-ujungnya tuh pakai gitu ya. Yo, kalau menurutku pribadi tuh gini ya, jangan pakai mantra-mantra kayak gitu. Kalau bisa kita berzikir, bersolawat, pakai
Asmaul Husna, apa pakai mantra-mantra Quran lah. Contoh kecil Nur buat kembalinya ke istikharah ya. Kalau memang jodoh itu biasanya tuh ndak kemana ya. Ya memang betul kata orang dulu, jodoh itu tidak jauh dengan sifat kita. Kalau kita ingin menemukan jodoh yang terbaik dalam hidup kita, yang pasti kita tuh belajar yang terbaik. Belajar yang terbaik dan belajar yang lebih baik. Dan belajar mempunyai sifat yang tulus, ikhlas, lahir batin. Biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ketika menemukan jodoh itu tidak jauh dengan sifat kita. Kalau kata orang dulu kan, dia diciptakan sebagian dari tulang rusuk kita ya. Kalau cewek memang diciptakan dari tulang rusuk seorang wanita. Ya memang tulang rusuk itu di sebelah sini, sebelah kiri itu menggonggang ya. Agak, kalau sini kan jangkep, kalau sini kan nggak jangkep gitu loh. Ya mungkin dia dijadikan seorang jodoh buat kita. Ya buat yang belum nemuin jodoh ya semoga nang cepet nemuin jodoh ya. Yang sudah punya jodoh ya jangan nikah lagi ya. Tidak baik ya. Subhanallah. Ya memang di malam ini kondisi kurang fit ya. Oh iya bentar. Pak Tomin, tolong bukain pintu ya. Ini kita kedatangan paranormal kita, Ki Samudro. Alhamdulillah dia datang dengan selamat, nggak ada halangan apapun di jalan ya. Tapi kemarin bawa mobil loh datangnya, tapi sekarang dia datangnya kok pakai motor Vespa ya. Aduh, masya Allah, enak geledekannya menisan. Waalaikumsalam. Ya, mari kita sambut dengan paranormal kita ya, guru spiritual Ki Samudro. Monggo dipersilahkan. Monggo keplok tangannya. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar iki? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Gus Misbah ini? Alhamdulillah kalau saya sehat walafiat ya. Ya, ini bahas tentang apa ini? Ini di malam ini kita ingin membahas masalah mantra tolak pelet. Oh iya, tolak pelet ya. Ya, tolak pelet dengan mantra tradisi sastrawan mantra Jawa. Ya kalau pada intinya yang kita jabarkan kan panjang juga sih ya. Ya, panjang juga. Menurut Ki Samudro niki pripun ya? Tapi ada yang ketinggalan nih Gus. Napa? Ketinggalan apa nih? Sajennya. Oh iya sajen. Kiron. Mana ya? Sajen 4 sehat 5 sempurna ya. Sajen gak jangkep mulia wae ya. Ya rokoknya. Rokokan dulu biar gak salah paham ya. Rokokan ngopi dulu. Kalau masalah sajen jangan khawatir ya. Masalah sajen gitu jangan khawatir. Buat Gus Misbah ini tetap selalu bertanggung jawab. Dunia dan di akhirat. Iya. Tadi ngomong-ngomong udah makan belum ini Ki? Oh, sudah. Oh, sudah makan. Tapi makannya lewat angin. Oh, subhanallah ya, santai. Kalau masalah logistik di belakang udah disiapkan sama itu santri-santri di belakang ya. Mbak Inem ya? Iya, Mbak Inem sama Mbak Kunti. Mbak Desi ya, Mbak Desi. Mbak Desi. Kalau ketawa kayak Kunti itu. Silakan merokok dulu enggak apa-apa sambil ngopi-ngobrol. Artinya kalau Jawa ini Desi ada artinya loh namanya Gus. Oh, Desi. Pedes menek kursi. Oh. Iya, Desi. Pedes menek kursi. Ketawa. Teman-teman, sabar. Ngopi sih. Ya, ngopi dulu ya. Cek salah paham. Biar nggak salah paham. Yang penting kalau salah paham purek ya jebur kali. Ya Allah. Oke, kita sampai mana tadi Gus? Ya masalah tentang
Mantra ya, mantra tolak pelet. Ini mantra tolak pelet ya. Waduh, Gus Misbah kena pelet gimana Ki? Ceritanya gimana ini Gus? Nggak tahu itu ada pelet nyasar masuk itu gimana ceritanya itu. Yo gimana ya, kudu guyu. Tapi arep kudu guyu kok ndas rasanya kok ya mumet ya. Nggak tahu itu yang mana. Ya. biar nggak kacau ya. Ya kalau menurut saya tuh gini ya. Kameramen jangan ngantuk. Kameramen ngantuk. Gimana kawan? Iya, itu hari 2 malam itu ya. Enggak tidur. Nggak tidur ya? Ya, kalau dia posisi ngelembur. Oh. Ngelembur kerja, cari pasir. Banyak Gus Misbah ya. Iya biasa kan. Kita kan posisi anak buah kita kan orang-orang biasa, orang awam ya. Tapi kalau dia orang awam, tetap dia selalu merendah diri, nggak pernah menyombongkan diri. Inal ujuba layuh bituna amal sabaina sanah ya. Sapa wong kang sing duwe rasa ujub sombong bakale 70 tahun amal ibadah gak bakal diterima marang Gusti Allah. Sik. Gimang kok bisa berhadis sih kesurupan jin masjid ya? Tak nyumet rokok dhisik. Oh iya. Ini tentang mantranya pelet ya. Jadi untuk menyembuhkan pelet ya seperti yang diterangkan pada episode sebelumnya. Itu bisa dibacakan pada malam hari ya setelah sholat hajat 2 rakaat atau sholat tahajud 2 rakaat, dan setelah itu pada saat selesai salam ya bacakan ya, atau coba dirasakan dulu auranya itu sumbernya itu dari mana. Akan tetapi setiap manusia itu bisa merasakan Gus sebenarnya, bisa merasakan tanda-tanda kehadiran sosok seperti bangsa-bangsa jin. Jadi di dalam diri manusia itu terdapat sebuah bioelektron, sebuah butiran ini ya, seperti di dalam darah ya. Ada butiran-butiran kecil itu. Nah, bioelektron itu di dalam tubuh manusia dan di tubuh jin terdapat biohektar. Dan apabila bioelektron dengan biohektar itu bersentuhan, maka manusia itu rasanya seperti agak merinding. Itu bukan halusinasi, memang ada sosok yang berada di sekitar kita. Jadi pada saat terjadi pelet itu manjurnya pada saat tidur. Mungkin Gus Misbah kenanya waktu tidur nih Gus ya. Ya posisinya keturun ngelundung bayang, akhirnya kecemplung gotan. Bangun-bangun seperti orang linglung ini. Ya cerita ya. Semana yo buat teman-teman ya, kalau bisa tuh ya kembali ke hati ya, kembali ke Rahman Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke Rahman Rahim. Ketika Allah memberi Rahman, memberi Rahim, kita tuh belajar ya, belajar berbelas kasih sama sesama makhluk ya. Apa yang tidak dikehendaki, kenapa kita harus menghendaki? Apa yang tidak ditakdirkan, kenapa kita harus memaksa? Memang kalau dia betul-betul takdir untuk kita berusaha dan berdoa, belajarlah berterus terang, belajar merubah sifat diri kita yang tidak baik. Itu pada intinya seperti itu ya. Buat cowok nggak cewek kan, ngapainlah kita menghalalin segala cara kalau buat kesenangan menuju hawa nafsu ya. Hidup kita tujuannya bukan di situ. Pada intinya kembalinya kita ke tauhid, keimanan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ngomongin mantra tolak pelet itu ya tetap puasanya kembali puasa dari dimulai hari 40-an ya, Selasa Kliwon, Rabu Legi, Kamis Pahing ya. Tetap puasa mutih. Mangan sak gegem
Yang terakhir ndak makan 1 hari 1 malam, melekan tiap malam mantra itu dibaca buat tolak. Ntar bisa aku jabarkan tata cara mantra, bisa dicatat apa ditulis pakai pensil juga bisa. Pada intinya ntar aku bacakan, tapi sebelum aku bacakan menurut kisah Mudro ini pripun ya. Sebelumnya maaf, ini badan saya kurang sehat, nggak tahu energi apa yang memasuki dalam hidupku ya. Ini coba praktek kita keluarkan energi di dalam tubuhnya Gus Misbah ya untuk teman-teman. Udah bersedia Gus? Itu kalau masalah energi di dalam tubuh biarinlah. Kalau dia ingin kalau dia ingin bertinggal di tubuhku silahkan, nggak apa-apa, aku ikhlas kok ya. Ini mungkin bukan suatu energi nih. Saya ngerasa ini bukan suatu energi nih untuk teman-teman. Kalau saya lihat ini suatu gelombang getaran cinta. Kalau ngomongin cinta ya, kata orang dulu tuh cinta itu buta ya. Cinta itu gila. Ya memang betul, cinta itu buta. Kalau ketika cinta itu tidak memandang dia siapa, akhir-akhirnya gimana nggak buta ya, istri tetangga dicintai. Cinta gila, cinta kecil seperti itu. Cinta cerita indah namun tak abadi ya. Ya selamanya. Pada intinya cinta yang abadi adalah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat. Kamera itu belum makan bakso itu ya. Ini kembali ke mana tadi? Kembali ke buku ya. Buku Doraemon. Ini bahasnya tentang penyembuhan ya. Penyembuhan itu ya kita nggak usah dendam, nggak usah iri dengki ya kan. Biasanya orang tuh kembalikan, santet aja. Nah, belajar ikhlas ya, tawakal. Tapi ya saya tahu orangnya, kelihatan kalau Gus Misbah balas dendam. Cocok gitu. Enggak ngapain Gus Misbah ini nggak bisa balas dendam, tapi kalau balas cinta bisa. Sama kucing ya. Kucing tak kamu. Oke, buat teman-teman sahabat jasa paranormal, terlebih dahulu klik subscribe dulu ya, biar channel ini bisa berkembang, bisa luas, dan bisa berguna untuk sesama ya, yang saling membutuhkan. Tolong jangan lupa di share untuk ke media seperti Facebook dan Instagram ya. Ini enaknya bahas gimana dulu ini, atau kita santai dulu ini? Gini. Ya ini masalah mantra aku jabarkan ya. Ya ini judulnya kan mantra tolak pelet. Tapi kalau pertanyaanku tuh mantra tolak melarat, jujur saya belum punya mantranya ya. Iya. Kalau teman-teman ada yang bertanya, Gus, saya mau bertanya, mantra tolak melarat tuh gimana? Ya kerja rek, aja nganggur mangan turu ya. Ya ini mantranya aku baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Ketika membaca bis, ketika naik mil, tarik nafas, lah. Tarik nafas gitu. Bis, mil, lah. Lah, lirek kata tak rapal. Kalau pelet biasanya tuh saya pernah ini ya, punya teman kena pelet. Dia anaknya bos ya di suatu perusahaan. Ya. Dia ini ya
anaknya bos sampai kena pelet ya, nggak jadi bos, bosok iya. Bahasa Indonesia busuk ya. Nah jadi dia masuk kolam renang, Iya. masuk kolam renang terus kejebur ya waktu itu. Itu ibaratkan tuh kalau kena air itu bisa sembuh ya. Kalau orang kena pelet, ciri-cirinya juga males mandi. Iya, kebanyakan kalau memang orang kena pelet itu, memang orang lah kalau kena pelet itu suasananya tuh sangat membosankan, males. Yo mau beraktivitas itu kayak melemah gitu loh, nggak punya daya gitu lah. Makanya buat teman-teman jangan suka memelet, kasihan yang dipelet sih ya. Kalau yang dipelet itu bisa mengendalikan diri nggak apa-apa, kalau nggak bisa mengendalikan kasihan, bisa gila gitu, kasihan juga ya. Yang mending kita belajar beristikharah, minta kalau memang dia ditakdirkan buat kita, pastinya kan nggak kemana-mana kok, seperti itu ya. Ini mantra Jawanya aku baca ya. Iya. Bismillah ya Jibrilu ya Mikailu ya Israfilu za Israilu, sun temuaken segara ijo, sun temuaken teluh tenung sihir santet modong jengges. Sapa wong kang sejo ala marang aku ndang balika, pujiku sang tuju winarah luput tirah balika nang sing arah. Kedung manik isine ingsun Muhammad njaluk pinulungan dene malaikat papat jelek selamet selawase aku ingsun. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu aliran yang ketujuh. Gimana? Itu mantra yang aliran ketujuh. Kalau ini sulit dihilang ini. Kalau yang pelet yang disebutkan oleh Gus Misbah ini, walaupun kena air kena apa ya sulit ya. Ada mantra khusus ini. Iya, ya juga. Jadi Kembali ya, tingkatan pelet itu ada yang tingkat-tingkat. iya, ada tingkat ya. Kalau yang baca peletnya tuh kalau kelasnya tingkat dewa gila itu sangat membahayakan juga itu. Ada kecilnya gini ya mantranya ya. Niat ingsun kula badhe melet jenenge Dek Sinta. Dek Sinta kersane sing kaya urip. Jaluk welas aslimu Tak jaluk welas asimu melok karo aku dan melok karo aku. Bareng karo aku, turu karo aku, ojo nang ngendi karo aku. bunuh diri ngerawakmu ya. Itu ada bacaannya dibaca pada malam hari ya, pada tepat jam 12 malam atau dini hari ya, waktu bergantinya hari ya. Jadi untuk teman-teman bacanya ya nggak asal baca ya, Harus istiqomah. Iya. Bacanya sungguh-sungguh lah. Terus kalau yang lain juga ada, cuma saya nggak bisa nyebutin ya. Iya. Contohnya kalau nyebutin takutnya disalahgunakan lagi ya. Soalnya ibarat guru ya, guru punya 10 jurus. Nah, punya 10 jurus dikasih muridnya 10 ya. Hitungannya kan guru punya jurus satu lagi nih, 11. Nggak mungkin lah jurus pamungkas itu diberitahu kepada muridnya. Nah, kalau dikasih tahu sama muridnya ya Tarung. mampus gurunya. Iya, gelut ae ngono ya. Ya itu tadi masukan dari Ki Samudra ya. Kembali ke itu, kalau mantra tolak pelet itu sebenarnya kalau kita jabarkan tuh Iya. bisa menolak sihir ya, santet teluh tenung sihir santet. Bisa menolak santet, teluh, tenung, sihir. Mulai dari mantra apapun yang merasuki tubuh kita, insya Allah lah kalau kita berpuasa sungguh-sungguh, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah lah pasti dikabulkan. Kembali ke hati kita ya. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan menemukan jalan yang mana dijalankan, jalan yang lurus menuju
jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita kronoli nafsi binafsi, krono nafsu. Kalau bisa tuh nafsu tuh dikendalikan ya, jangan kita dikendalikan dengan nafsu. Seperti itu. Memang zaman sekarang tuh gimana ya? Nah, nafsu itu ada artinya. Ndang masuk mas, ndang melebu mas. Kakekmu. Subhanallah. Ya memang kalau ngomongin mantra tolak pelet, kalau ngomongin cinta ya balik cinta, memang siapa sih yang enggak, Bapak Presiden aja ketika dia dirasuki cinta, ketika dia ditinggal cintanya aja bisa down kok ya. Itu kelasnya Bapak Presiden, apalagi yang kelasnya kita, kelas cumprat-cumprut gini ya. Sekali ditinggal paling ya nangis. Ada sampai orang ibaratnya pendekar gendeng ini ya. Iya, ada kisah nyata ini. Ada seorang pendekar gendeng ini, ilmu gendeng ini. Ya, dia suka sama apapun, tapi namanya dengan cinta. Ya, pada saat jalan di rel kereta api ya, sampai kena tabrak kereta api. Nggak merasakan sakit. Iya. Tapi eranya ditabrak ya nggak apa-apa, nggak mati, nggak apa ya. Karena ya memang belum waktunya ya. Ya ini nggak ngada-ngada ditabrak kereta api. Tapi lucunya bajunya bolong-bolong. Itu loh lucunya. Iya, betul. Nah, ini Gus Misbah ini pernah tahu. Bolong-bolong Gus ya. Iya, sobek-sobek tapi dia enggak apa-apa. Tapi artinya ibaratkan tuh ini lambang berlubang-lubang baju saya ini melambangkan berlubangnya hatiku karena kamu. Gini ya. Ya memang betul ya. Maaf ya, seri ini ya. Biasa. Batuk Pak Haji. Seloloten kadal. Maksudnya gini, memang ketika orang lagi patah hati itu ya mau gimana lagi ya. Ketika sakit hati itu memang sangat sulit disembuhin ya. Panasin donya akeh sing nyonggo ya. Panasnya hati, sapa sing kate ngerti. Kembali lagi dulu aku juga pernah mengalami ya. Ini kisah nyata juga kok. Ketika diputusin, dicampakin, ditonjok, aduh korban lagi, masya Allah. Aduh subhanallah, sakit banget. Ketika sakit itu loh, ketika ada masalah sempat dikeroyok itu ada 15 orang ya, aku dikeroyok itu masya Allah, dihajar itu, dipukulin batu kepala aku. Sempat terkapar di rumah sakit, jujur aja terkapar ya. Terkapar. Tapi ketika terkapar berdarah itu teman-teman pada lihat kan, dikira tuh saya mati. Tapi saya masih bisa tersenyum. Kamu tahu nggak Gi? Senyuman itu membawa sebuah kata-kata yang sangat indah. Lorone digepruki wong sakmene akeh gorong sepiro, Bro. Isik loro manggone sing jerone atiku iki lho. Makanya kan ibarat mulutmu adalah harimaumu yang bisa menelanmu hidup-hidup. Jadi ya ibarat seperti kalau orang ini ya, kalau serius benar-benar suka itu kan ya jangan PHP lah, memberi Jangan, kasihan juga ya. Buat cowok ataupun cewek kan sama aja, gak boleh ya kan, takutnya bukannya apa ya, ya ibarat karma lah, ada karmanya masing-masing. Ya. Kalau apa yang kalian perbuat ya kalian pasti menuainya ya toh. Ya jadi ini Gus Misbah ini pagi-pagi ini telepon saya ini, gimana nih, saya linglung ini kayak ada teman saya lagi main. Jujur gak mau masuk akal gitu loh ya. Masa dipelet. Astagfirullahaladzim. Jago. Gus Misbah ini sakti ya, tapi kok bisa kena pelet. Masya Allah. Langsung telepon saya ini Gus Misbah. Waduh, langsung ditelepon. Naik Vespa itu ya. Biasa bro, motor butut ya bro. Gimana?
Langsung saya datang ke rumah Gus Misbah. Ya akhirnya alhamdulillah ketika saya datang udah selesai ya urusannya. Udah sembuh ya. Iya. Cintanya gimana Nggak tahu tuh cinta apa tuh. Yes, pada intinya belajar ya mengendalikan nafsu ya. Peletnya lari nggak bertanggung jawab. Subhanallah. Mungkin jawabannya sang pelet ini, si cewek tukang pelet ini, kamu yang nanggung, aku yang jawab ya. Mungkin tanggung jawab itu artinya itu begitu, kamu yang nanggung, saya yang jawab. Yes, pada intinya kalau saya pribadi ya, kalau saya jujur sekarang udah enggak apa-apa ya. Kalau kemarin-kemarin ya Ini bukan getaran energi nih, ini getaran cinta. ya. Dari jiwa turun ke hati ya. Kelas. Ya gini ya, ya pada intinya seperti itu, biarin lah ya. Semoga dia ditunjukkan jalan yang benar ya. Semoga ditunjukkan jalan Allah, mana yang baik, mana yang jelek. Semoga dia tahu. Kalau saya pribadi ya hanya bisa mendoakan lah. Semoga dia sadar, fafiru ilallah, lari kembali ke jalan Allah. Monggo bisa mendoa. Oke, subscribe dulu biar lanjut. Oh, gak subscribe enak aja, main nonton. Subscribe dulu. Ya. Tuku nang lungo nang pasar tuku terasi sekian ya, terima kasih ngun. Ya ini itu bulenya tertawa tebak-tebak itu keselak. Keselak sandal bakia. Itu penonton yang di atas itu. Bakia kayu randu disawangsang menang-menang panggang guyang-guyu ya. Pak Kirun, mau kemana Pak Kirun? Hah? Sutradaranya? Hah? Paropo kowo. Tapi mic-nya udah keras tuh sampai sana ini. Jadi oke, Pak Kirun hati-hati. Oke, jangan lupa ya Pak Kirun ya. Ini gaji bulanannya jangan telat nih. Yo, sementara ini belum bisa gaji ya. Saya sendiri juga belum gajian ya. Gimana mau gajian, kerja aja nggak pernah mau gajian. Dikira uang nenek kamu apa? Itu istirahat aja tuh, jangan telat ya. Biarin. Setelah Bulan nggak gaji ya ini ya. 2 bulan nggak gajian, nunggak istirahatannya. Kalau lebaran yo tirakat aja ya. Ya kalau lebaran nanti jangan lupa THR-nya ya. Kayak THR bro ya. Pak Kirun ketawa. Oke Pak Kirun, terima kasih. Ini jadi kita lanjut lagi ya. Suara mobilnya kedenger sampai sini. Pak Kirun, unik ya mobilnya ya. PB kodok. Oke, nanti ya sementara ini kita tampil apa adanya dulu. Kalau udah subscriber udah memenuhi ya, contoh seperti 1000 subscriber 4000 jam tayang, nanti kita bakal tayang di tempat lain ya Gus ya. Enggak. Jadi tempatnya dimanapun jadi, yang penting kita bisa sharing ya buat kalian semua. Nah, cara menyembuhkan pelet ini ya pada saat malam hari lakukan sholat 2 rakaat ya, atau sholat tahajud. Itu bacakan surat ayat kursi ya, terakhir ditutup dengan 3 surat dari Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falak, sama Anas. Ayat kursinya dibaca 7 kali. Ayat pertama dibaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu dibaca sambil tahan nafas. Nah, setelah selesai langsung dihembuskan dari mulut.
dibaca lagi ayat kedua dan seterusnya. Apa udah paham? Untuk yang lain, kameramen, untuk penonton, untuk pemirsa yang di rumah, Gus Misbah. Nggih, manut ya kula makmum mawon ya. Kalau saya ini ngikuti apa kata hostnya ya, saya ini. Iki sementara andasku kopior iki rasane. Duh, kopior itu enak Gus. Iya es kopior. Oh iya. Kopior dadi 17 iki ya. Oh iya. Ono pitu dilas pitulas. Ono iki dilas akhire. Ada pintu dilas pitulas. Pitulas apa ya mbuh pitulas. Kena puyar 38, Bro. Puyar 38 pusing. Pusing ya bintang 7 ya, bintang 7 keliling. Jadi itu ya yang diamalkan tadi di selesai sholat ya. Ya, gini kembali kita. Ini mantra saya baca lagi ya, mantra Jawa ya, mantra sastrawan, mantra Jawa. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya Jibrilu, ya Jibrilu, ya Mikailu, ya Israfilu, ya Israilu. Sun temuaken segara ijo, sun temuaken teluh tenung sihir santet modong jengges. Sapa wong kang sejo ala marang aku ndang balika. Pujiku sang tuju winarah. Luput dirah mbali nang sing arah. Kedungan isine krana Allah ingsun Muhammad ngucapake lungongan ingsun anane njaluk pitulungan dene malaikat papat jelek selamet selawase aku ingsun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ya semoga mantra-mantra ini bisa menjadi manfaat dan berguna ya buat semuanya. Coba kita akhiri. Ya enggak apa-apa. Ada pesan dari Ki Samudra monggo. Ya ini pesannya ya buat teman-teman. Jadi harus bertanggung jawab ya buat teman-teman permisa yang ada di studio Alam Goib ini, harus bertanggung jawab juga ya. Jadi sama penonton juga, kameramen, Pak Kirun, Pak siapa kameramen ini? Pak Tomin. Oh iya Pak Tomin. Ini harus tanggung jawab ya. Jadi setiap manusia itu memiliki tanggung jawab. Bukan kamu yang nanggung, saya yang jawab ya. Itu keliru ya. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Nah, seperti kalian memelet seseorang ya kan. Terus kalian setelah melet kalian nikmati, terus kalian tinggal, itu jangan ya, nggak baik ya, nanti kena karmanya. Juga ada penyesalan di hari akhirnya. Jadi ya tetap harus bijaksana ya, bukan bijaksana bijaksini ya, bijaksana ya, arahnya ke sana ya. Kalau kata orang dulu kan gini ya. Kata pepatah ya. Patah dong kalau dipatah. Iya, patah-patah gitu ya. Patah-patah atau patah hati atau patah kaki ya. Ya, ketika aku sakit itu aku ingin mengenal sehat. Ketika aku sehat, aku ingin mengenal sakit. Ketika aku disakiti, aku ingin menemukan cinta sejati. Ya, kata orang-orang dulu ya. Orang-orang playboy. Cinta sejati ya ono ning jero ati. Iya, itu. Digowo sampai mati. Nah, itu namanya cinta sejati. Betul, betul. Tenang kok, setiap manusia itu pasti bakal mati. Iya. Tapi bukan mati karena jin atau setan ya. Mati karena Allah. Betul. Kecuali kalau kena santet. Nah, subhanallah. Ya, sebelum kita akhiri, kita baca sholawat bareng-bareng ya. Iya, baca sholawat biar hati tenang ya. Iya, ibarat kita neng donya ora pantes, dekek surga gak pantes, didekek neraka kok ya ora kuat. Sing pantes ki urip neng ndi sih jane ya. Iya. Ya, sebelum kita tutup, ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hilahi lastulil firdausi ahla wala 'agwa 'alan 'ala 'ala
habli tabata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Dari kami, jika ada kekurangan, khilaf, sengaja dan tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, wa mina rasulihi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah, wa min ghazada zaman anadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.